Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama kami di Talkshow Indonesia Television News. Di sini kita kedatangan tamu spesial dari Ibu Zainurah SPDI sebagai Ketua LSPM dan Mbak Sri Lestari sebagai Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Mbak Jani. Gimana Bu pengalaman Ibu selama di sana Bu? Kita berdiri kan tahun 2012, LSPM Lampung ini kan terbentuk atas dasar itu tadi sebagai wadah kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasinya ya, di segala bidang. Sejauh ini hampir satu dekade sih LSPM Lampung ini berdiri, yang pengurusnya memang semuanya kaum perempuan dan giatnya juga banyak lebih ke advokasi perempuan dan pemberdayaan perempuan. Menurut Mbak Sri, pengalaman seperti apa selama menjabat LSPM itu? Kita lebih banyak bermanfaat, berasa lebih berguna. Jadi daripada kita kegiatan-kegiatan yang enggak kayak negatif, jadi kayak kita ngumpul ini kan enggak cuma sekedar gosip gitu. Kita mau ini untuk acara apa, kita lomba-lomba anak-anak gitu misalnya, terus kita lihat apa masyarakat istilahnya kita penyuluhan apa yang bisa kita lakukan gitu untuk yang kegiatan positifnya. Nah, tadi kan ada kegiatan positifnya. Nah, ada kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LSPM itu? Kegiatan-kegiatan LSPM Lampung kalau untuk yang 2 tahun terakhir gitu ya, di masa pandemi COVID-19 kita memang sudah melakukan penyuluhan kesehatan Mbak Janarita. Jadi melakukan penyuluhan kesehatan tentang sosialisasi, kalau waktu itu sosialisasi tentang virus COVID-19. Kemudian setelah virus COVID-19 ini melandai, kita juga melakukan sosialisasi tentang Perda nomor 3 tahun 2021, yaitu tentang adaptasi di kebiasaan baru. Kemudian kita melakukan kegiatan bakti sosial, bansos, kemudian penyelenggaraan di bidang olahraga juga yang kita sudah pernah lakukan juga, turnamen bola voli. Kemudian terakhir kegiatan kita dalam rangka Hari Ibu kemarin, kita melakukan kegiatan peringatan Hari Ibu itu dengan menggelar lomba petikan klasik Lampung dan lagu Lampung. Artinya sebagai bentuk LSPM Lampung ambil peranan dalam melestarikan seni budaya Lampung, Mbak. Nah, ini kan dapat COVID-19 ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun ya Bu ya. Nah, kan pasti belakangan ini berimbas pada perekonomian rumah tangga, termasuk bagi masyarakat itu sendiri Bu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau dampak COVID-19 tentunya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan ya, karena kaum perempuan ini yang bersinggungan langsung dengan perekonomian rumah tangga ya. Nah, dampaknya tentunya ketika penghasilan keluarga itu menurun, kemudian ada lagi misal yang memang suaminya terdampak harus di PHK, tentunya akan menimbulkan guncangan-guncangan yang lumayan di dalam perekonomian rumah tangga. Namun kita tidak bisa berlarut-larut juga Mbak Jana, artinya dengan keadaan yang terus menerus terpuruk. Artinya kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana kita tetap bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Artinya segala sesuatu kegiatan yang memang tidak bisa kita lakukan di luar, artinya kalau selama ini kita melakukan, misalnya ada ibu-ibu yang berjualan, tentu kita bisa alihkan dengan cara artinya tetap kita melakukan usaha namun secara
online, artinya tetap membatasi ruang gerak kita agar kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kita efeknya bisa terdampak dan terpapar. Karena saya juga pernah terpapar itu Mbak Zana tahun 2020 saya terpapar setelah melakukan giat penyuluhan di beberapa titik kecamatan. Saya pernah terdampar dan kemudian terpapar, kemudian diisolasi di Islamic Center pada saat itu. Sebagai pegiat kaum perempuan, langkah nyata seperti apa yang telah dilakukan oleh LSPM itu? Langkah yang nyata yang kita lakukan ya di LSPM Lampung tentunya karena gini, kita di sini kan wadahnya kaum perempuan. Yang pertama adalah kita mengedukasi. Jadi bagaimana kita mengedukasi kaum perempuan gitu kan, memberdayakan kaum perempuan di bidangnya masing-masing. Ketika memang dia bergerak di bidang kesehatan, bagaimana kita memberdayakan perempuan-perempuan yang memang berkompeten di bidang kesehatan ini bisa saling membantu kaum perempuan yang memang membutuhkan informasi, misalnya edukasi. Karena kadang-kadang banyak kaum perempuan juga yang minim informasi dan komunikasi ya Mbak, sehingga kadang-kadang ketika ada ada informasi-informasi itu yang memang agak terhambat ketika tidak ada penyuluhan, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Ini masyarakat akan buta tentang pengetahuan yang terjadi belakangan ini. Misalnya bagaimana kita menanggulangi COVID-19, apalagi untuk saat ini kita sudah mulai di masa musim hujan ya Mbak. Jadi artinya kita melakukan langkah nyata adalah memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan bagaimana kita dapat mengatasi situasi yang seperti ini yang biasanya ketika musim hujan itu mulai penyakit-penyakit selain COVID-19 itu ada cikungunya dan demam berdarah. Jadi yang kita lakukan langkah nyatanya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kaum perempuan. Nah, edukasi dan sosialisasi untuk kaum perempuan itu seperti gimana, Bu? Edukasinya adalah kita dengan melakukan penyuluhan, gitu, penyuluhan. Kemudian kita melakukan kita tidak bisa terlalu banyak kegiatan yang memang melakukan perkumpulan dengan banyak orang ya Mbak. Setidaknya kita memberikan informasi itu dari media sosial, misalnya dari dari mulut ke mulut. Kita bisa memberikan sosialisasi secara berantai itu karena kita tidak mungkin setiap saat kita harus mengumpulkan kaum ibu, karena giat mereka juga kan harus ada aktivitas dalam keluarga dan rumah tangga. Sri Lestari, bagaimana langkah LSPM untuk mendorong pertumbuhan home industry bagi masyarakat sehingga kaum ibu memiliki penghasilan tambahan usaha? Ya, kita melakukan kegiatan tapi melalui kayak kita ada ide-ide jualan itu kita tidak usah melakukan langsung tetap muka. Kita kan sekarang banyak sosial media nih, jadi kita bisa jualan melalui online. Nah nanti kan dari grup kita, nanti dari grup bisa kita share lagi ke teman, ke saudara, lama-lama kan nanti bisa kesebar. Dari situ kita bisa membantu untuk perekonomian, terutama untuk keluarga dulu lah ya. Itu istilahnya kawan-kawan juga nanti akan memiliki ide-ide seperti itu. Nah di situ kayaknya bisa untuk membantu kegiatan, untuk membantu perekonomian. Untuk kita selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pelecehan seksual bagi kaum perempuan masih saja sering terjadi. Bagaimana menurut LSPM? Kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual ini yang menjadi persoalan bagi kita semua ya, termasuk menjadi persoalan juga untuk LSPM Lampung. Kurangnya sosialisasi itu yang pertama dari pihak-pihak terkait, artinya kaum perempuan juga masih minim Mbak Jana, artinya minim pengetahuan tentang undang-undang KDRT, undang-undang pelecehan seksual, sehingga kurang mengertian gitu, kurang pahamnya ini akibatnya terjadi banyaknya kekerasan dalam rumah tangga.
saya selalu sosialisasikan juga kepada kaum perempuan gitu. Ketika memang mengalami KDRT, kita kan perempuan ini dilindungi oleh undang-undang. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah bagaimana caranya kita tidak terdampak KDRT. Itu kan dari kita dulu sendiri ya. Karena KDRT itu tentunya ada sebab dan akibatnya juga, Mbak Jana. Jadi nggak tiba-tiba ada kekerasan yang terjadi apabila memang tidak ada penyebabnya. Nah, ketika kekerasan dalam rumah tangga itu sudah terjadi dan sudah berlangsung, kadang-kadang persoalan yang kita temui adalah si korban ini yang justru tidak mau melaporkan. Mau melaporkan biasanya karena memang adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak pelaku. Jadi kita ada kesulitannya ketika kita ingin mengadvokasi kaum perempuan yang terdampak dari korban KDRT, itu adalah ketika si korbannya sendiri tidak mau kita advokasi. Nah, jadi kita berharap artinya sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polres, artinya yang memang adalah sebagai aparat penegak hukum. Jadi kendala kita ini adalah ketika perempuan-perempuan ini sendiri memang belum memahami undang-undang KDRT, undang-undang pelecehan seksual, artinya yang miniman informasi inilah yang sering artinya membuat mereka tidak tahu bahwa mereka akan tergiring ke pelaku pelecehan seksual atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sana pasti ingin bergabung dengan Ibu di LSPM. Bagaimana Bu cara bergabungnya? Kalau untuk bergabung di LSPM Lampung nggak ada harus syarat-syarat khusus ya. Yang pasti dia adalah perempuan yang bisa bergabung, artinya yang memang sudah usianya di usia 14-15 tahun gitu kan, yang memang usia memang masih butuh edukasi, butuh kita berikan pemahaman untuk berorganisasi agar ada wadah yang bisa mengarahkannya untuk hal-hal yang positif. Tidak ada ketentuan khusus sih Mbak Jana harus bergabung di LSPM Lampung, nggak harus dengan pekerjaannya harus, itu tidak, semua perempuan bisa bergabung di LSPM Lampung. Nah Bu, untuk pesan-pesan di luar sana untuk perempuannya Bu, kaum perempuan ini kan masih banyak sih Bu, ada yang meragukan kita, takutnya meragukan laki-laki juga Bu. Gimana Bu pesan-pesan di luar sana untuk menjaga diri kita sebagai perempuan Bu? Tentunya kita sebagai perempuan ini yang harus dari diri kita sendiri ya Mbak Jana, yang kita harus memproteksi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga marwah kita sebagai perempuan, tentunya mulai dari penampilan, dari sikap kita juga kan ya, semuanya itu berawal dari sikap kita, dari penampilan kita yang jangan sampai kita juga tidak menghargai diri kita sehingga kita tidak dihargai orang lain. Kemudian pesan-pesan untuk kaum perempuan adalah bagaimana kaum perempuan untuk lebih giat belajar, artinya menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk agar dapat berkompeten ya di bidangnya masing-masing, karena perempuan adalah jantungnya keluarga, artinya tempat utama anak-anak bertanya. Jadi ketika perempuan memang tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan yang banyak, maka anak-anaknya tentunya akan bertanya kepada yang lain, artinya keraguan anak kepada ibunya sendiri gitu, sehingga anak-anak akan mencari pelarian dan bertanya ke tempat yang lain. Baik, terima kasih ya Ibu Zainarah dan Mbak Mbak Sri Lestari Jana untuk waktunya hari ini. Saya Januarita dan kerabat kerja mengundurkan diri. Terima kasih. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.